selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat siaran radio, video internet, Facebook, dimanapun kita berada. Kita segera memulaikan ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kasih dari Surga, nyanyian rohani 201, dan bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidup. Kembali dari awal dan nanti pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi kita mengatakan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu nyata di tengah kami, aliran kasih-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Supaya kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami Tuhan. Supaya ibadah pelayanan ini tidak sia-sia, tidak kering tanpa arti, Tuhan sungguh-sungguh nyata di tengah kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer,
Kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini maupun di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, juga di Ciawi, juga Engkau tolong semua. Urapi semua, mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Biarlah suasana surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga Tuhan, kesaksian untuk memuliakan Tuhan juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, terima kasih, mujizat pasti terjadi. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat sehat. Yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung yang dipakai di mana-mana semua, di sini di Surabaya, Medan, di Ciawi, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Oh, tolong Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Terima di Malang yang mereka dalam perjalanan menghadapi hujan yang lebat, Tuhan juga lindungi sertai bisa mencapai tempat ini dengan selamat sehat. Mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kemurahan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kembali kami menyampaikan selamat sore, salam damai sejahtera buat saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini maupun mengikuti siaran dimanapun kita berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani 181, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ayat kedua. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kembali dari atas ayat 1. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ayat yang kedua. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kurnya saya lagi.
siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita tetap memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 180. Tiada ku ragu lagi. Nyanyian rohani 180. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada. Dari atas dan sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Kornya sekali. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 208, dan saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Nyanyian rohani 208. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Kur. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan pada. Dari atas kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada hari-hari ini di bidang studi, pelayanan, pekerjaan, kesehatan atau apapun itu, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan lewat hidup benar dan setiap ada dengar-dengaran, maka Tuhan sanggup menjadikan indah, semua indah pada waktunya. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 321, Yesus Jawaban. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Kor sekali lagi. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah. Kembali dari atas ayat pertama. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Ayat yang kedua. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani 316 beberapa kali dan nanti vokal grup saya persilakan maju ke depan. Anggur Baru, nyanyian rohani 316. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan,
pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Chorus sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dulu ku tak mengerti arti hidup ini, hingga ku melayani tanpa sadar diri. Ku melayani tanpa kasih sejati, hanya menghancurkan tubuh Kristus sendiri. Ku tak tahan uji dan menyombongkan diri, melupakan semua kemurahan-Mu. Ingatkan daku Tuhan saat Kau memanggilku. Ingatkan daku Tuhan, Kau yang selalu angkatku, dan semua berkat yang ku terima tak membuatku lupa.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 322, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman disampaikan menjadi lurahan tangan Tuhan untuk nolong hidup kita secara jasmani dan rohani. Kita bersama-sama nyanyikan dari nyanyian tambahan nomor 49, Mujizat Itu Nyata. Nyanyian tambahan 49. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kembali dari atas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kor. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Saat ku berdoa, mujizat itu. Kornya saya lagi. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata, bukan kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku mujizat itu nyata. Kor sekali lagi kita mengatakan, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kami berdoa, doa yang sesuai kehendak-Mu, doa yang sesuai firman-Mu, maka mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami butuh firman-Mu Tuhan, supaya arah hidup kami jelas, ibadah pelayanan jelas, sampai doa penyembahan kami naik ke hadirat-Mu, benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oh, sungguh-sungguh mujizat pasti terjadi. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, di Ciawi, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan segenap hidup kami sampai setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau yang menentukan, Engkau yang memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Masih Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Ini judulnya menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya, ini. Jadi ayat 10 kita baca kembali. Ayat yang ke-10 kita baca lagi. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus mengajar pada hari Sabat. Ya. Artinya kepada kita sekarang,
firman pengajaran membawa kita mengalami sabat, perhentian, kelegaan. Baik sabat kecil ya, dalam urapan Roh Kudus, kemudian sabat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sabat besar, itulah kerajaan 1000 tahun damai, sampai sabat kekal Yerusalem yang baru. Ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah ini, jadi sebelum Yesus mengajar, ada perempuan bungkuk. Jadi artinya ayat sampai 13, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu sembuh." Setelah Yesus mengajar, sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Jadi ayat 11 sampai 13 artinya bait Allah atau ibadah atau penggembalaan tanpa firman pengajaran yang benar. Tanpa firman pengajaran benar akan mengakibatkan gereja Tuhan yang bungkuk selama 18 tahun. Gereja Tuhan yang bungkuk 18 tahun itu adalah terkutuk penderitaan dan lain sebagainya. Terkutuk penderitaan. Kemudian dia tidak dapat berdiri tegak. Tidak dapat berdiri tegak. Itu sama dengan tidak bisa memuliakan Tuhan. Di ayat tadi yang ke-13, tidak dapat berdiri tegak. Ketika dia berdiri, memuliakan Tuhan. Tidak dapat berdiri tegak berarti tidak bisa memuliakan Tuhan. Tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini. Jadi tidak dapat berdiri tegak, tidak bisa memuliakan Tuhan. Itu ibadat tanpa firman pengajar benar. Tapi setelah Yesus mengajar, maka perempuan bungkuk dijamah dan disembuhkan. Sehingga bisa berdiri tegak atau tegak berdiri tegak. Nah, ini kuasa firman pengajaran. Menyembuhkan perempuan yang bungkuk 18 tahun sehingga bisa berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Ya, artinya berdiri tegak berdiri tegak di atas korban Kristus. Sama dengan teguh dalam pengampunan, tidak mengulangi dosa, hidup benar. Kemudian tegak berdiri di atas firman pengajaran yang benar, tidak ragu-ragu, tidak mendua hati. Tegak berdiri di atas firman pengajaran benar, tidak ragu-ragu. Sehingga bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini kalau berdiri tegak di atas firman Allah, firman pengajaran, di atas korban Kristus, maka dia bisa memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Ada 3 hal yang bisa memuliakan Tuhan. Ada 3 hal yang bisa memuliakan Tuhan. Pertama, Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal Fatsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nanti kita baca ayat 10. Jadi memuliakan Tuhan dengan harta. Dengan harta. Berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Memuliakan Tuhan dengan harta. Berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Gimana caranya? Prakteknya mulai dengan memberikan buah sulung. Buah sulung itu sama dengan hasil pertama dari berkat Tuhan yang kita terima. Hasil pertama kali dari berkat Tuhan yang kita terima. Itu suatu persembahan memberikan buah sulung. Ya, hasil pertama dari segala penghasilan. Hasil pertama dari berkat Tuhan yang kita terima. Pertama. A. B. Mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus. Ya, perpuluhan itu pengakuan bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Bukan pengakuan saya sudah bekerja, bukan. Pengakuan bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Sekalipun kita tidak bekerja, tapi kita diberi berkat Tuhan lewat orang tua, itu berkat Tuhan. Itu perpuluhan. Persembahan khusus adalah ucapan syukur bahwa kita sudah
diberkati Tuhan. Ucapan syukur, ucapan terima kasih bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itu saja. Jadi ini memuliakan Tuhan dengan harta. Prakteknya buah sulung, kemudian perpuluhan persembahan khusus. C, memberi sedekah. Ya, memberi sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Memberi sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Memberi sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Nah, itu memberi dan mengunjungi, ya, memberi sedekah kepada sesama yang membutuhkan sama dengan memberi dan mengunjungi. Memberi mengunjungi sesama yang membutuhkan. Nah, ini secara jasmani juga secara rohani. Nanti di Square Ballroom kita, ya, yang dari Malang, Surabaya, dekat dari Jakarta juga bisa dijangkau juga. Itu memberi mengunjungi kepada sesama yang membutuhkan. Itu hasilnya ayat 10 tadi. Amsal 3 ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini saja Tuhan melimpahkan gandum, firman Allah. Ya, gandum. Tuhan melimpahkan gandum, itu juga makanan jasmani. Ya. Tuhan melimpahkan gandum, itu makanan jasmani, tapi gandum juga firman Allah. Tuhan memberikan anggur, Roh Kudus. Roh Kudus, jadi firman dalam urapan Roh Kudus yang akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Ya, firman Allah dalam urapan Roh Kudus itu akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar, yang akan menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, nanti bumi ini dikuasai oleh antikris 3,5 tahun, siapa tidak menyembah tidak bisa hidup. Nah, tapi kita yang sekarang bisa memuliakan Tuhan, nah, nanti dipermuliakan. Yang lain disiksa oleh antikris sampai dipancung. Nah, kita disingkirkan ke padang gurun, ya, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Nah, ini ya. Jadi itu memuliakan Tuhan lewat harta, itu perkara kecil. Harta itu perkara kecil. Nah, lewat harta, berkat jasmani itu perkara kecil. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, memuliakan Tuhan yang kedua 1 Korintus 6:20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini saja memuliakan Allah, memuliakan Tuhan dengan tubuh yang adalah milik Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan tubuh yang adalah milik Tuhan. Gimana? Kalau uang sudah tadi perpuluhan dan lain-lain. Buah sulung, memberi pada sedekah. Kalau sudah ya, memuliakan Tuhan dengan tubuh, nah, itu lewat ibadah pelayanan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini memuliakan Tuhan dengan tubuh. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya itu, janganlah kamu menjadi nanti yang kedua. Satu dulu, 1 dan 2. Satu dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuh lewat beribadah, melayani Tuhan dalam ibadah yang sejati. Dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang benar. Jadi sekali lagi, ibadah yang benar itu bukan mencari sesuatu. Tanda petik, mencari sesuatu. Jasmani, jodoh, dan lain-lain apa. Bukan itu.
Ibadah yang benar justru mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Nah, itu ibadah. Masih ada syaratnya. Saudara, masih ada syaratnya. Ibadah yang benar mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Nah, ada syaratnya. Yang pertama yaitu tubuh yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Tubuh yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus dikuasai Roh Kudus lewat ketekunan dalam kebaktian umum pelita emas. Lewat ketekunan dalam kebaktian umum pelita emas. Nah, itu kebaktian umum termasuk kebaktian kaum muda. Ini kita diurapi Roh Kudus. Tubuh kita diurapi Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa hidup benar. Tubuh kita diurapi Roh Kudus. Nah, tubuh yang hidup itu ya, hidup benar. Tubuh yang hidup aktif. Nah, tubuh yang hidup itu hidup dalam kebenaran. Nah, kalau dulu bangsa Israel mempersembahkan korban binatang, tidak boleh yang tidak benar. Yang pingsan tidak boleh. Yang sudah setengah mati tidak boleh. Yang hidup itu segar, ya, hidup diurapi Roh Kudus, aktif, segar di dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah pelayanan. Nah, itu tubuh yang hidup. Kemudian tubuh yang kudus dikuasai oleh firman Allah. Firman pengajaran benar. Lewat ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Meja roti sajian. Tadi pelita emas Roh Kudus, sekarang meja roti sajian. Ini tubuh yang kudus dikuasai oleh firman pengajaran benar lewat ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, meja roti sajian. Nah, kita menerima firman pengajaran ditambah perjamuan suci menyucikan kita double lahir batin sehingga betul-betul suci hidup, bukan sok suci, suci. Menyucikan kita lahir batin. Dalam kebaktian pendalaman Alkitab itu kita menerima firman pengajaran dan perjamuan suci double. Sehingga menyucikan kita secara double juga, lahir batin. Sehingga kita betul-betul ya, mempersembahkan tubuh yang suci di hadapan Tuhan. Kemudian satu lagi, tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Itulah dikuasai kasih Allah. Lewat ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa penyembahan. Mezbah dupa emas. Lewat ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Mezbah dupa emas. Ada kasih Tuhan di situ. Ya, nah, itu. Jadi ini tubuh yang berkenan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan. Nah, itu kalau kita ada kasih Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai mengasihi musuh. Nah, itu tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Yang dikuasai kasih Allah. Ya, itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, nah itu. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, jadi mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan lewat kandang penggembala. Sistem penggembala. Nah, ini masuk pintu sempit. Memang sengsara bagi daging. Seperti daging yang dipotong-potong. Kalau dulu daging binatang dipotong-potong. Sengsara bagi daging. Seperti daging yang dipotong-potong. Nah, itu. Nah, dulu begitu. Bangsa Israel mempersembahkan binatang yang itu juga seperti tadi. Hidup, kudus, berkenan, yang tidak ada celahnya. Nah, itu hanya didapatkan dalam penggembalaan, tidak mungkin di pasar, tidak mungkin. Hanya didapatkan dalam penggembalaan. Nah, sekarang kita juga harus tergembala supaya kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, berkenan. Memang masuk pintu sempit. Ketekunan dalam 3 macam ibadah itu masuk pintu sempit. Sengsara bagi daging seperti daging binatang yang dipotong-potong. Kita seperti dipotong-potong. Mau ulangan besok masuk ibadah. Mau kerja, pulang kerja masuk ibadah. Seperti daging yang dipotong-potong.
tapi berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Kemudian kedua, saudara, tanda ibadah sejati itu tadi, pertama mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Tanda kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini pembaharuan. Nah, jadi dulu daging binatang disembelih, binatang korban itu disembelih, dikuliti, dipotong-potong. Nah, kemudian kalau tidak dibakar ya bau tambah. Nah, dibakar sehingga menjadi asap berbau harum. Sekarang kita juga digembalakan itu dipotong-potong, kemudian dibakar, berbau harum. Jadi kita mengalami keubahan hidup, saudara. Ini kita mengalami keubahan tubuh, saudara. Itulah kita harus mengalami pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita harus mengalami pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Pembaruan budi, hati. Itulah taat dengar-dengaran, hati yang taat. Hati yang bisa membedakan dengan tegas sesuatu yang benar dengan tidak benar. Itu hati yang taat. Hati yang bisa membedakan yang dengan tegas sesuatu yang benar dan tidak benar. Itu hati taat. Kalau banyak pertimbangan tidak taat kita. Cuma begini kok. Itu sama aja. Enggak, itu. Mulai dari pengajaran benar dan ajaran tidak benar. Ibadah benar tidak benar. Sekolah benar dan tidak benar. Lainnya nyontek kita tidak. Pekerjaan benar dan tidak benar. Pacaran benar dan tidak benar. Nah, itu kita bisa bedakan dengan tegas. Itu baru, manusia baru. Mengalami pembaruan. Nah, itu hasil ibadah yang sejati. Ada pembaruan. Ya, kita taat dengar-dengaran. Maka hasilnya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, sehingga dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Sampai hidup kekal selama. Kalau sudah tidak bisa apa-apa ya tinggal kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, hasilnya hidup dalam kemurahan dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita tetap hidup karena kemurahan Tuhan. Sampai hidup kekal selamanya. Nah, ini apa yang tidak bisa kita lakukan, maka kemurahan Tuhan yang melakukan bagi kita. Nah, sudah tidak mungkin kemurahan Tuhan yang melakukan bagi kita. Ini kalau ibadah kita sejati, benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, itulah. Ya, itu 3 hal yang memuliakan Tuhan. Nomor 1 dengan harta. Nah, maka di situ ada gandum, ada anggur, firman, Roh Kudus menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Kemudian kedua, mempersembahkan tubuh, ibadah yang sejati. Sampai digembalakan, sampai mengalami pembaharuan hidup kita. Sampai mengalami pembaharuan hati yang baru. Nah, itu bisa bedakan yang benar tidak benar. Tegas, nah, kita pilih yang benar. Kemudian bisa taat dengar-dengar. Maka kita hidup dalam kemurahan Tuhan semata-mata. Nah, Tuhan tolong kita. Yang ketiga, Ibrani 13:15. Ini 3 hal untuk memuliakan Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang ketiga. Jadi memuliakan Tuhan nomor 1 lewat harta. Yang kedua lewat tubuh kita, yaitu ibadah pelayanan yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga lewat buah bibir yang memuliakan Tuhan.
buah bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, ini buah bibir yang memuliakan Tuhan. Adalah perkataan-perkataan benar dan baik. Perkataan benar dan baik. Benar itu ya, tidak. Perkataan benar dan baik. Perkataan kesaksian. Perkataan benar, baik. Perkataan kesaksian. Itu saja perkataan kesaksian. Kemudian juga puncaknya yaitu doa penyembahan. Doa penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu ya. Puncaknya adalah doa penyembahan kepada Tuhan. Sampai banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Ya, menghadapi apapun kita hanya menyembah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Itu kita menjadi rumah doa. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Ini doa penyembahan. Ya, Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, ya, dan seterusnya. Ayat 6 dulu. Ya. Nah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 6. Jadi doa penyembahan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini saja merendahkan diri. Doa penyembahan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Sang Pencipta, berarti kita mengaku hanya tanah liat yang tidak layak, banyak salah, banyak dosa. Banyak salah, dosa. Sehingga bisa ngaku dosa kalau salah. Kalau benar mengampuni dosa orang lain. Itu tanah liat. Tidak layak. Tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Kita ini tidak bisa apa-apa, tak berdaya apa-apa. Tidak berharga, hanya diinjak-injak, dihina, dan lain. Itu tanah liat. Ya, itu tanah liat. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, tanah liat hanya berharap kalau kita sudah merasa hanya tanah liat tidak bisa apa-apa. Hanya berharap pada tangan belas kasih Tuhan, tangan kemurahan Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan, tangan kemurahan Tuhan. Hanya berharap pada tangan belas kasih Tuhan, tangan kemurahan Tuhan. Ya, nah, hasilnya maka Tuhan akan mengulurkan tangan kemurahannya dengan kuasa penciptaan. Tuhan Sang Pencipta mengulurkan tangan belas kasihnya, tangan kemurahannya dengan kuasa penciptaan. Dengan kuasa penciptaan. Ya, dengan kuasa penciptaan. Terutama menciptakan kita tanah liat yang tak berarti menjadi bejana kemuliaan. Terutama menciptakan kita dari tanah liat yang tak berharga ini menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Nah, bejana kemuliaan. Kehidupan kaum muda kita semua, kehidupan yang dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus, ujian akhir. Saudara, untuk memuliakan Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo kita mau dipakai oleh Tuhan semua ya, siap. Nah, banyak menyembah Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan. Nah, ada tangan Sang Pencipta. Memang tanah liat banyak kekurangan, kelemahan, jasmani, rohani, wah tidak bisa ini itu, rohaninya masih berdosa ini, tapi Tuhan sanggup menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan. Nah ini ya, Tuhan tolong kita. Kemudian yang kedua, kuasa saja. Yang kedua, Roma 8 ayat 35 sampai 37. Doa penyembahan, kembali ke Mazmur tadi 95.
Mazmur 95. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya, dan seterusnya. Jadi doa penyembahan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku bahwa kita hanya domba sembelian. Domba sembelian. Domba sembelian yang tinggal satu langkah jaraknya, satu detak jantung jaraknya dengan maut. Kita adalah domba sembelian. Nah, dia gembala, kita domba sembelian. Yang hanya satu langkah jaraknya dengan maut. Satu detak jantung jaraknya dengan maut. Nah ini saja, semoga kita bisa mengerti. Roma 8, 35 sampai 37. Ini domba sembelian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang telah menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah ini kita domba sembelian. Tidak bisa apa-apa, hanya satu langkah jaraknya dengan maut, satu detak jantung jaraknya dengan maut. Ya, tinggal rek, sudah habis. Domba itu tinggal tak, tidak bisa apa-apa. Sudah habis semuanya. Nah, ayo kita mengembek ini. Nah, kesempatan ini dimanapun kita berada. Hanya domba yang, ya domba sembelian yang tidak bisa apa-apa lagi. Hanya berserah kepada Tuhan. Berseru berserah. Mengembek kepada Tuhan. Kalau sudah tidak ada suara, bahasa air mata kepada Tuhan. Nah, itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih, belas kasihnya kepada kita. Tuhan mengulurkan, Tuhan gembala, sang gembala, mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Kita hidup dalam pelukan tangan belas kasih Yesus, gembala yang baik, gembala yang agung. Nah, hasilnya, yang pertama tadi, siapa memisahkan kita dari ketelanjangan, dari dan lain-lain. Nah, ini kuasa, saudara, ini kuasa kekuatan, kuasa kekuatan, saudara, kuasa kekuatan dari Tuhan. Ini sehingga kita menjadi tahan uji, kuasa kekuatan dari Tuhan, sehingga kita menjadi tahan uji, tidak kecewa, kuat teguh hati, tahan uji, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga, tapi tetap berharap pada belas kasih Tuhan. Tetap berharap belas, tetap setia dalam ibadah pelayanan, tetap berharap pada belas kasih Tuhan. Itu ya, apapun yang dihadapi hari-hari ini, kita mengembek. Ada kekuatan, ya, tangan belas kasih dari gembala yang baik, gembala agung diulurkan. Hasilnya ada kuasa, kekuatan ekstra dari surga. Membuat kita tahan uji. Membuat kita tahan uji. Ya, kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga. Tetapi kita tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan dan tetap percaya berharap kepada belas kasih. Percaya berharap pada belas kasih Tuhan. Kalau semua sudah tidak bisa, ya tinggal satu, belas kasih Tuhan. Sudah tinggal belas kasih Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Kedua tadi ayat 37, kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan yang kedua, kuasa kemenangan. Jadi tangan belas kasih gembala yang baik menjadikan kita lebih dari pemenang. Semuanya itu, tetapi dalam semuanya kita lebih dari orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Walaupun tidak berdaya tapi menang atas musuh yang lebih kuat. Walaupun tidak berdaya tapi kita menang atas musuh yang lebih kuat. Nah, ini Daud lawan Goliat itu. Saudara. Nah.
Dan Raja Yosafat menghadapi musuh yang besar jadi bangkai-bangkai. Daud menghadapi Goliat, Goliat mati. Nah, itu lebih dari pemenang. Lalu kita tidak berdaya, lemah, tapi menang atas musuh yang kuat. Artinya semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berperang ganti kita. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berperang ganti kita semua. Tuhan tolong kita semua. Ada kuasa, ya, kekuatan ekstra dari Tuhan. Kita tahan uji, kuat, teguh. Ada kuasa kemenangan dari Tuhan. Ya, ada terakhir kuasa pembaharuan dari Tuhan. Ini tuntunan tangan Tuhan. Kita dituntun ke Yerusalem baru, itu kuasa pembaharuan. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah ini kuasa pembaharuan. Nah, itu kuasa tuntunan Tuhan menuju Yerusalem baru. Kita dituntun ke Yerusalem baru sama dengan kita dibaharui. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sekali lagi, di Yerusalem baru tidak ada yang dusta, tidak ada yang jahat, tidak ada yang keji. Ya, Yerusalem baru. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang jahat, tidak ada yang keji. Itu harus dibaharui. Ya. Wahyu 21:27. Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak boleh ada yang najis, tidak boleh ada yang jahat, keji, termasuk kebencian pahit. Tidak boleh ada yang dusta, tidak boleh ada dusta. Itu Yerusalem baru, jujur. Tulus, ya, semuanya itu tulus, tidak ada yang jahat, tidak ada yang najis, tidak ada yang keji, jahat, pahit itu keji, tidak ada yang najis, tidak ada dusta, itu tulus, jujur, tulus, ya, menjadi kehidupan yang tulus, itu dituntun ke Yerusalem baru. Maka kita dituntun ke masa depan yang berhasil, indah. Ya, semakin indah, air mata semakin dihapus. Kita bahagia. Kita dituntun ke masa depan berhasil, indah, bahagia. Air mata semakin dihapus. Air mata semakin dihapus. Nah ini sampai nanti kalau Yesus datang kedua kali kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, kita akan menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Dengan sorak-sorai haleluya. Kita dipermuliakan. Nah, sekarang memuliakan Tuhan. Nanti di awan-awan yang permai kita dipermuliakan oleh Tuhan selama-lamanya. Bersama Dia selamanya di Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata lagi. Nah, inilah yang bisa disampaikan. Ayo, hidup ini jangan memalukan Tuhan. Tadi bungkuk tidak bisa memuliakan, itu sudah diterangkan Sabtu lalu. Yaitu memalukan sampai membinasakan bait Allah. Sampai membinasakan bait Allah. Jangan, dia dibinasakan. Tapi sekarang kebalikannya. Kalau ada firman pengajaran, ayo kita bisa memuliakan Tuhan. Berdiri tegak di atas korban Kristus, berdiri tegak di atas firman pengajaran. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat harta, lewat tubuh, ibadah pelayanan, ya, lewat harta, lewat tubuh kita kepada dalam ibadah pelayanan yang sejati kepada Tuhan, ya, itu, dan lewat buah bibir yang memuliakan Tuhan, buah bibir yang memuliakan. Jaga mulut ini banyak menyembah kepada Tuhan. Ya, nah, kita tanah liat dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Kita domba sembelian ditolong, dikuatkan, dimenangkan, dibaharui, dituntun sampai Yerusalem baru. Tuhan
memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanku, pimpinlah, aku merasa lemah. Hanya tanah liat, hanya domba yang tak berdaya Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mungkin sudah, tidak bisa dipikir, tidak bisa sudah serahkan. Biar belas kasih Tuhan yang menolong kita semua. Ayo, Tuhanku pimpinlah, aku merasa lemah. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan, Tuhanku pimpinlah, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Haleluya, haleluya. Dalam merabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Ada kesempatan banyak untuk menyembah malam ini, mempersembahkan buah bibir yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Seraya kita menyerahkan tanah liat, domba sembelian, sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Tinggal menunggu jamahan seperti wanita bungkuk 18 tahun, tidak bisa diapa-apakan. Tinggal menunggu jamahan tangan Tuhan, tangan belas kasih. Tuhan menolong. Haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Lagi, kalau ada yang mau maju ke depan tapi jangan ikut-ikut. Di sini, di Surabaya, di Medan, di Ciawi, ayo gunakan. Jangan menutup jalan, naik ke atas, ya baik. Haleluya. Yang masih ada kesempatan, jangan gengsi juga. Jangan ikut-ikut, jangan gengsi. Yang mau menyerahkan hidup, masa depan dan lain-lain. Kesulitan, kemustahilan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami hanya menyembah. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Jamah kami, jamah hamba Tuhan. Jamah Tuhan. Dengan tangan belas kasih-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, ya lawasa. Tangan belas kasih-Mu menjamah. Tangan belas kasih-Mu menjamah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Mujizat terjadi. Belas kasih-Mu menolong kami, Tuhan. Belas kasih-Mu menolong kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Jamah dengan tangan belas kasih-Mu. Jamah dengan tangan belas kasih-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong dimanapun kami berada. Tuhan baharui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ada tangan belas kasih Tuhan. Kita bisa mengangkat dua tangan kepada Dia. Serahkan hidup ini dalam tangannya. Domba sembelian ini. Tidak bisa apa-apa biar dipeluk oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Baharui kami. Tolong kami semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan tolong kami semua. Gembalakan kaum muda semua Tuhan. Dimanapun berada, biarlah semua berada di dalam tangan Tuhan semuanya. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Saya merasa uluran tangan belas kasih Tuhan. Oh, selalu memeluk kami semua. Jangan lepaskan kami Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau tarik kembali. Kaum muda yang sudah undur, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Engkau selalu hadir Tuhan di tengah kami. Engkau selalu menjamah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai kaum muda semua untuk kemuliaan nama-Mu sampai selamanya. Oh, juga di Square Ballroom di Surabaya. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya kami bisa dipermuliakan juga bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tolong yang sudah bekerja berkati semua, buka jalan semua, tidak ada yang mustahil. Yang mencari pekerjaan buka jalan, yang sekolah kuliah menghadapi apapun hari-hari ini, kesibukan apapun, ujian, ulangan dan lain-lain, berikan hikmat, akal budi dari surga pertolongan. Naik kelas baik, lulus baik Tuhan, tapi tetap mengutamakan Tuhan. Terima kasih Engkau buka jalan semuanya. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Oh, berikan Tuhan juga pergaulan yang baik Tuhan. Dalam kebenaran kesucian, berikan perjodohan yang terbaik. Satu pengajar benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh, berikan masa depan berhasil indah kepada kaum muda. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka semua Tuhan. Terutama selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai dalam pengajaran benar Tuhan mereka semua. Dan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Tuhan yang mendengar. Tangan belas kasih-Mu yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita memberikan persembahan untuk Square. Ya. Kita nyanyi satu nyanyian apa? 292. Ya, baik. Mari. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami diselamatkan, jadi terang Tuhan. Pelita yang menyala di tengah kegelapan, di depan semua orang. Yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Kebaktian kita besok pagi di sini 645 dan Ciawi. Jadi satu kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian siang di Surabaya jam 10.50 ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian malam 19.15 di Medan, Hotel Danau Toba International Royal Room, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Baik, peserta dari Square, peserta ke Square 474 dari Malang. Ya, sangkurnya 147, kaum muda masih 131. Ya, ayo gunakan kesempatan dia, kaum muda dan seterusnya. Segera mendaftar untuk bisa diatur semuanya. Yang ulang tahun tanggal 30 Maret sampai 6 April. Bapak Dr. Parlin Napitupulo, ya, Jakarta hari ini. Tadi sudah didoakan. Michael Situmorang Medan hari ini. Bapak Yohanes Surabaya hari ini. Ibu Rupiani, Ibu Rasmadi 1. Yosepina Surabaya 1. Ibu Sarah Nurhayati Manurung, Ibu Edward Siombing Medan 1. Ibu Preti Sindi, Ibu Hendra 2. Bapak Franky Gandriaji 2. Lani Surabaya 2. Ibu Diana Amelia SH 3. Ibu Stasia Apriani, Ibu Abraham 3. Jeremy Evan Stiono Surabaya 3. Ibu Frida Damanik Lumban Gaul 4. Ibu Steri Amanda Sebastian 4. Fidelio Yesua Christian Sekolah Minggu 4. Cerilia Esther Budianto Surabaya 4. Aprilia Kusumasari 5.
Tisia Citra Ekasari 5, Juan Immanuel Del Pirga Surabaya 5, Amelia Livia Medan 6. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami berdoa juga Tuhan buat besok pagi, siang, dan malam. Tuhan hadir selalu, buka firman, buka jalan selalu. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan latihan kur, Tuhan berkati semua di sini Surabaya, Medan, di Ciawi, berkati semuanya Tuhan. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah. Jauhkan dari celaka marbaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong lindungi semuanya di sini, di Surabaya, di Medan, semuanya, di Ciawi, lindungi semua di mana-mana. Peluk kami, pegang kami Tuhan, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari 5 detik, 10 detik kita angkat tangan. Haleluya. Pegang kami dengan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Pegang kami dengan tangan belas kasih-Mu. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti terjadi Tuhan, tolong kami. Oh haleluya. Kami tidak bisa apa-apa tanpa belas kasih-Mu. Tuhan tolong dimanapun kami berada. Terima kasih, turunkan tangan. Juga untuk Square Ballroom, buka firman, buka jalan Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.